Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kelas sistem pengairan. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan atur, dan bangunan ukur ya pada sistem pengairan. Yang pada kesempatan ini saya akan jelaskan terkait dengan bangunan ukur ya, yang bangunan ukur dulu. Jadi kalau dalam sistem pengairan, pembagian air ke dalam petak tersier itu dari mulai primer menuju sekunder, sekunder menuju tersier, itu kita harus cek debitnya berapa yang akan disuplai. Kita harus cek berapa debit yang mengalir sehingga kebutuhan air pada sawah ya yang dibutuhkan itu selalu dapat terukur gitu ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa air itu akan sampai dan akan mengairi pesawahan. Nah, kalau di jaringan irigasi yang keseluruhan gitu ya, dari mulai satu sistem dari hulu, dari sungai, biasanya bangunan pengambilan di sungai itu adalah berupa bangunan utama namanya headworks ya. Biasanya kalau di irigasi yang di sungai itu sungai gitu ya, di sungai itu adalah berupa bendung ya, berupa bendung, di mana bendung nanti akan dibahas secara detail di mata kuliah PBA, perencanaan bangunan air. Nah, untuk bangunan bendung itu biasanya terdiri dari ada bangunan pengelak. Jadi kalau Anda mau bangun bendung di satu sungai, Anda harus bikin dulu bangunan pengelak untuk mengelakkan ketika air banjir dalam pelaksanaan konstruksi ya. Dalam pelaksanaan konstruksi Anda harus mengelakkan muka air yang ada di sungai sehingga Anda bisa bekerja untuk membangun bendung. Nah, namanya disebut dengan bangunan pengelak. Ada bangunan peredam energi, karena kalau kita bicara bendung, terus kita fungsi dari bendung itu menaikkan tinggi muka air. Nah, muka airnya itu sehingga tinggi dan kemudian akan terbentuklah suatu loncatan air, di mana loncatan air itu akan mengakibatkan tinggi energi antara hulu dan hilir dari mercu bendung itu sangat jauh gitu ya, sehingga kalau dia jatuh, airnya itu akan merusak lantai atau dasar dari sungai, sehingga kita membutuh bangunan untuk meredam energi ya, untuk meredamkan supaya energi di sungai itu relatif kecil sehingga dasar dari sungai itu tidak akan tergerus. Nah, baru ada bangunan pengambilan, pintu pengambilan ya. Jadi dari sungai kemudian nanti diambil, masukkan ke saluran primer gitu ya. Nah, itu adalah menggunakan bangunan pengambilan. Terus ada juga disebut dengan pintu pembilas ya. Jadi kalau mercu itu saya coba gambarkan sedikit gitu ya. Ini mercu sungai ya. Ini dasar sungai. Taruhlah ini mercu. Kemudian ini dasar sungai di bagian hilir, ini bagian hulu. Nah, muka air banjir akan seperti ini ya, muka air yang dibutuhkan. Nah, kemungkinan besar seperti ini. Nah, lama kelamaan di sini akan terjadi sedimentasi gitu ya, sedimentasi, sehingga ini harus dibilas, sedimennya harus dibilas menggunakan pintu pembilas. Jadi nanti di bendung ini akan dilengkapi dengan pintu pembilas. Nah, pintu pengambilan juga ada di sini ya, di kurang lebih di sini ada pintu pengambilan. Nah, ini gambar detailnya ya, detail kemudian skema dan denah dan sebagainya itu akan dibahas di perencanaan bangunan air. Terus ada kolam olak. Nah, kolam olak di sini tuh yaitu sebetulnya ini kolam olak adalah bangunan peredam energi ya. Ini sama saja. Nah, jadi ini kolam olak tuh di sini nanti. Jadi ketika air sudah turun gitu ya, di kolam olak ini akan terjadi olakan gitu ya. Sehingga energi yang tadinya tinggi itu akan teredam di kolam olak. Nah, setelah kemudian ada kantong lumpur. Nah, kantong lumpur itu ketika air sudah diambil dari bangunan pengambilan, sebelum didistribusikan ke sawah-sawah, itu lumpurnya diendapkan dulu ya, diendapkan dulu, kemudian setelah diendapkan baru airnya itu relatif lebih sedikit sedimentasi, yang sedimen layangnya itu lebih sedikit, sehingga bisa diharapkan air yang masuk ke dalam sawah itu tidak mengandung sedimen yang cukup tinggi. Nah, namanya kantong lumpur. Nah, selain dari beberapa bangunan tadi, ada juga sebetulnya tanggul banjir. Kenapa tanggul banjir harus ada? Karena asalnya dasar saluran tuh seperti ini gitu ya, mungkin ya seperti ini, terus kita bangun bendung
Nah, sehingga elevasi muka airnya akan menjadi tinggi. Nah, ketika elevasi muka airnya tinggi, otomatis mungkin kita membutuhkan tanggul banjir untuk mengcounter elevasi muka air yang di sini. Ini kita harus bikin tanggul banjir di sini. Nah, supaya muka air akibat adanya bendung itu tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan banjir di daerah hulu dari bendung. Nah, bangunan-bangunan ini nanti akan dibahas di PPA ya. Saya sekilas jelaskan seperti itu. Nanti di PPA akan lebih jelas. Nah, yang kita sampaikan di pengairan ini di mata kuliah kita itu adalah hanya pada pintu ukuran ukur pada bangunan bagi atau bangunan sadap Jadi bisa bagi sadap, bisa bagi atau bisa sadap saja. Nah, kalau bangunan bagi itu terletak di saluran primer dan di saluran sekunder pada suatu titik cabang, berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Jadi kalau dari primer gitu ya, mau dibagi menjadi ke sekunder 1, ke sekunder 2, kemudian ini ke arah menurut dari primer, itu tidak masalah gitu ya. Tidak masalah. Di sini ke primer, ini sekunder. Nah, ini disebut dengan bangunan bagi nantinya. Ini primer, ini ke sekunder. Bisa 1, bisa 2, atau bisa 3. Tergantung dari percabangan. Dan bangunan sadap tersier, yaitu mengalirkan air dari saluran primer atau dari sekunder ke saluran penerima, ke saluran tersier, yang kemudian tersier itu masuk ke kuarter dan ke sawah. Terus bangunan bagi dan sadap mungkin digabung menjadi satu rangkaian, bisa saja. Bisa dia merupakan bangunan bagi saja, atau dia bisa merupakan bangunan bagi dan sadap. Kita sudah belajar itu di kemarin ya, di pembuatan skema jaringan sungai ini, jaringan irigasi. Kemudian ada box bagi di saluran tersier menuju ke saluran kuarter, kemudian ke sawah. Nah, ini adalah beberapa tipe bangunan bagi dan sadap yang ada di irigasi. Ini sudah kita bahas kemarin waktu kita membuat sistem jaringan layout dari jaringan irigasi. Yang akan kita bahas di sini adalah bangunan. Nah, di dalam bangunan gitu ya, di dalam bangunan bagi dan sadap itu ada dua fungsi sebetulnya. Ada fungsi untuk pengukur debit dan fungsi untuk pengatur debit, di mana yang akan saya bahas hari ini adalah di bagian ukurnya gitu ya. Nanti minggu depan kita akan bahas di bagian pengatur, dan ini bahasan terakhir ya, bagian pengatur. Kemudian aliran itu akan diukur di bagian hulu dari saluran primer, cabang saluran jaringan primer, dan di bangunan sadap sekunder maupun tersier. Jadi sebelum dialirkan ke jaringan utama gitu ya, ke sawah-sawah, ini kita harus menempatkan bangunan ukur dulu, yaitu di bagian hulu dari primer. Setelah bendung gitu ya, setelah bendung kita akan ukur, kita akan pasang bangunan ukur untuk mengukur betul nggak debit yang dialirkan dari sungai itu sekian meter kubik per detik gitu untuk kebutuhan sawah. Nah, itu diukur di bagian hulu dari saluran primer. Kemudian juga di cabang saluran jaringan primer, ketika kita akan membagi si primer menjadi beberapa sekunder ya. Nah, kita buat bangunan kita buat bangunan ukur di jaringan primer ya, atau nanti juga kita simpan di sekundernya gitu ya. Terus kemudian di bangunan sadap sekunder yang akan menuju ke sawah. Nah, setelah sadap sekunder menuju ke sawah, kita juga membuat yang namanya bangunan ukur di sini. Contoh nih, misalkan saya punya satu jaringan, ini adalah saluran, misalkan saluran primer. Kemudian di sini ini saluran sadap, ini saluran sekunder ya. Kemudian di sini ada tersier, ada sadap gitu ya. Saya akan buat sadap. Nah, akan masuk sini. Nah, setelah bangunan, setelah saluran sekunder ini gitu ya, akan dimasukkan ke tersier, ke sawahnya. Nah, sebelum ke sawah, nah kita buat bangunan ukur dulu sini untuk memastikan ki yang masuk ke dalam sawah itu sesuai dengan ki kebutuhan. Nah, kita set di sini ya. Nah, peralatan untuk ukur dapat dibedakan menjadi dua. Yang alat ukur alirannya di atas dari alat ukur namanya free overflow, dan juga alat ukur yang di bawah aliran alat ukurnya, yaitu underflow.
Ya, ada dua macam tipe alat ukur kalau dibedakan menjadi aliran, bisa aliran atas atau overflow, bisa juga aliran di bawah, namanya underflow. Nah, selanjutnya, rekomendasi pemilihan alat ukur gitu ya, itu ada 6 kategori sebetulnya. Pertama adalah kita harus menggunakan alat ukur yang mempunyai pengukuran cukup baik, kemudian rumus debit sederhana dan teliti. Karena kenapa kita harus menggunakan rumus debit sederhana? Karena yang mau mengoperasikan adalah nanti kelompok tani gitu ya, didampingi oleh UPTD dari pengairan biasanya. Bangunan harus kokoh, sederhana, dan ekonomis. Kecocokan bangunan untuk keperluan pengukuran debit. Jadi kalau debitnya berapa, kita harus gunakan bangunan yang sesuai gitu. Terus mudah dioperasikan oleh petugas dengan pendidikan yang yang mempunyai pendidikan rendah ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa biasanya kelompok tani itu yang mengoperasikan, dan UPTD biasanya honorer gitu ya, honorer. Jadi operasi si bangunan ukurnya itu harus sederhana gitu ya. Terus dalam satu sistem irigasi diusahakan dipakai satu tipe alat ukur saja, maksimum dua tipe alat ukur gitu, supaya memudahkan operasi buat yang petugas-petugas yang ada di daerah. Nah, terus yang 7 adalah biaya pemeliharaan tidak terlalu tinggi. Itu yang diharapkan bangunan-bangunan ukur maupun bangunan pengatur ya, supaya ini bisa supaya jaringan irigasinya bisa berjalan seoptimal mungkin. Nah, kita bicara alat ukur. Di mana alat ukur ini banyak sekali tipenya. Tadi berdasarkan jenis aliran ada yang disebutkan overflow dan ada disebut underflow. Nah, kalau kita lihat tipe-tipenya, pertama adalah ambang lebar, dia jenisnya overflow. Kemampuan pengaturan tidak. Jadi untuk ambang lebar itu alat ukurnya itu hanya bisa untuk mengukur saja, tidak bisa mengatur air. Mengatur di sini dalam artian Anda bisa membuka, menutup atau membuka aliran gitu. Nah, itu namanya sifatnya mengatur. Nah, kalau alat ukur hanya mengukur berapa debit yang ada di dalam bangunan itu gitu. Itu perbedaannya. Nah, kalau ada alat ukur yang bisa juga untuk mengatur gitu ya. Jadi ada alat ukur yang hanya bisa mengukur saja, tidak bisa mengatur, tapi ada alat ukur yang bisa mengukur dan bisa mengatur. Ambang lebar, jenis alirannya overflow, dia tidak bisa mengatur. Di loss ya. Jadi alirannya di loss. Tipe partial juga sama, overflow, dan dia tidak bisa pengaturan. Cipolleti juga overflow, dia tidak bisa mengatur. Romin dia overflow, tapi dia bisa mengatur ya, karena dia ada pintu di sana. Ya, ada pintu. Kemudian Cram the Greater itu underflow, dia bisa mengatur. Pipa sederhana underflow, bisa mengatur. Constant head orifice juga dia underflow dan dia bisa mengatur. Jadi ada yang sifatnya bisa mengukur dan sifatnya bisa mengatur. Nah, ini adalah beberapa alat yang saya coba kasih highlight. Saya sampaikan ini adalah bahan, ini juga saya sadur dari bahan kuliahnya dari dosen Undip gitu ya. Nanti saya sampaikan bahwa ini juga saya mengambil dari beberapa literatur, ini salah satunya dari dosen Undip. Nah, alat ukur yang saya gunakan yang dicoba saya nanti tidak semua akan saya jelaskan gitu ya, karena memang ini membutuhkan semester yang lebih gitu. Saya akan highlight, itu akan saya jelaskan terkait yang detail. Itu adalah ambang lebar, alat ukur Romin, dan alat ukur Cram the Greater. Jadi ada 4 alat ukur yang akan saya sampaikan lebih detail ya, yang lainnya sebatas informasi saja. Nah, kalau kita bandingkan ya alat ukur yang umum dipakai di Indonesia gitu ya, kita lihat ada 7 kategori ya, 7 catatan. Pertama adalah eksponen U dalam Q sama dengan KH1U. Nah, perbandingannya adalah nilainya 1,6, 1,5, 1,6, 1,6, 0,5 dan 0,5. Nah, ini sebetulnya tidak memberikan indikasi yang lebih jelas gitu ya, dalam artian mana yang lebih baik dari setiap bangunan ukur ini. Terus yang kedua ya, di poin kedua adalah persentase kesalahan dalam tabel debit. Nah,
persentase kesalahannya kalau ambang lebar itu 2% kesalahannya. Kalau Cipoletti 5%, kalau yang lain 3%, dan yang paling besar kesalahannya adalah Orifast dengan tinggi energi. Nah, ini bentuk Orifast ini kesalahannya bisa sampai dengan 7%. Kesalahan dalam membaca tabel di dalam debit. Yang paling rendah kesalahannya, tingkat kesalahannya adalah ambang lebar. Karena ini mudah sekali dioperasikan. Terus nomor 3, kehilangan energi yang diperlukan pada H1. Jadi tinggi muka air di hulu dari bangunan ukur itu memerlukan energi H1 namanya ya. Memerlukan energi H1. Nah, yang poin nomor 3 ini kalau kita lihat bangunan ukur ambang lebar itu kebutuhan tinggi energinya antara 0,1 H1 sampai dengan 0,33 H1. Jadi kecil ya. Jadi membutuhkan tinggi energi antara 0,1 H1 sampai dengan 0,33 H1. Di mana H1-nya adalah tinggi kedalaman air di hulu dari bangunan ukurnya. Nah, yang alat ukur Cipoletti ini H1 ditambah dengan 0,05. H1 ditambah. Jadi tinggi energi harus lebih besar daripada kedalaman air. Berarti alat ukur Cipoletti membutuhkan tinggi energi yang cukup tinggi. Nah, kalau ini digunakan di daerah yang datar, ini kurang cocok ya untuk alat ukur Cipoletti. Alat ukur parsal 0,5 sampai dengan 0,2. Alat ukur Romin kecil sekali ya, 0,03 H1 gitu. Terus alat ukur Cram the Greater ini relatif tergantung dari bukaan pintu. Kalau ini kan ada fungsi untuk mengatur pakai pintu. Nah, itu kebutuhan tinggi energinya relatif masih bisa diatur oleh pintu. Nah, kalau yang Orifast ini tinggi energinya di atas dari 0,003. Nah, dari poin ketiga ini sebetulnya yang paling efektif adalah ambang lebar dan Romin ya. Jadi hanya membutuhkan tinggi energi yang tidak terlalu besar. Apalagi kalau di daerah yang cukup flat, cukup datar, ambang lebar dan Romin ini sangat dibutuhkan. Sedangkan irigasi memang rata-rata di daerah yang relatif datar gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan alat ukur ambang lebar atau Romin untuk poin nomor 3. Nomor 4 adalah kemampuan melewatkan sedimen. Ya, kemampuan melewatkan sedimen ada plus, ada min plus, min dan min gitu. Baik sekali, baik, memadai, tidak memadai, dan jelek. Coba kita lihat alat ukur ambang lebar ternyata dia mempunyai kemampuan untuk melewatkan sedimen plus, artinya baik. Cipoletti sangat jelek. Parsal bagus, alat ukur Romin bagus, alat ukur Cram the Greater itu memadai ya, so-so gitu lah istilahnya. Kalau Orifast ini relatif tidak memadai. Jadi yang paling bagus untuk melewatkan sedimen adalah ambang lebar dan Romin dan alat ukur parsal gitu. Nah, kemudian kita lihat yang poin nomor 5. Nomor 5 itu adalah kemampuan melewatkan benda-benda hanyut. Misalkan di irigasi itu kadang-kadang ada batang pohon, ada sampah dan sebagainya. Nah, ambang lebar itu sangat baik untuk melewatkan benda-benda hanyut. Cipoletti minus sekali ya. Parsal bisa sama dengan ambang lebar, bagus sekali. Romin bagus gitu ya, tapi lebih bagus yang plus ini. Kemudian kalau kita lihat nomor 6, jumlah bacaan papan duga aliran modeler. Aliran modeler itu adalah aliran yang sifatnya aliran di hulu itu ya. Aliran di hulu dari bangunan itu tidak mempengaruhi aliran di hilir, artinya alirannya sempurna. Nah, kalau misalkan poin 6 ini ya, jumlah bacaan pada papan duga di aliran modulur ya, aliran moduler itu cuma 1. Cipoletti 1, alat ukur parsal 1, Romin 1 dan 2 ya. Ini ada 2, ini ada 3. Nah, kalau ada dua bacaan seperti ini yang menyulitkan operasi dari pembacaan debit gitu. Nah, berarti kalau dilihat dari sini yang nomor 1 sebetulnya yang efektif kalau kita bicara irigasi di kita gitu ya. Biaya nomor 7, biaya pembuatan ini relatif sebetulnya. Tapi kalau dibandingkan ini paling rendah adalah alat ukur ambang lebar ya. Kemudian Romin ini mahal karena menggunakan
pintu gitu ya, terus banyak logam di sana. Ini rendah karena tidak usah menggunakan pintu, tidak ada logam di sana gitu ya. Karena cenderung di Indonesia itu kalau sudah ada yang mengandung logam-logam gitu ya, itu bakal dicuri gitu ya. Nah itu yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi kalau dari biaya, alat ukur ambang lebar itu yang paling rendah ya, yang lainnya relatif mahal. Jadi kalau dari poin 1 sampai dengan poin 7 ini ambang lebar sebetulnya yang cukup murah, efisien, efektif, memudah untuk dioperasikan, itu adalah ambang lebar ya. Nah, yang saya akan kasih nanti contohnya ambang lebar dan alat ukur Romin gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada alat ukur ambang lebar. Istilahnya adalah broadcast wire ya. Kalau Anda nanti belajar ilmu hidrolika lanjut gitu ya, pemodelan hidrolik, misalkan nanti di hidrologi juga Anda mungkin sudah belajar hidrologi, itu ada dekat dengan broadcast wire gitu ya, ada disebut dengan ambang lebar. Nanti di PBA lebih lanjut ya. Nah, alat ukur ambang lebar ditempatkan setelah pintu pengambilan sekitar 20 sampai 30 meter. Misalkan saya mempunyai saluran sekunder, kemudian saya akan bagi menuju ke sawah. Ini saluran, ini sekunder, ini tersier gitu ya, tersier. Nah di sini saya pasang pintu pengambilan ya. Saya pasang pintu pengambilan. Nah pintu pengambilan ini untuk mengairi ke sawah sini gitu. Nah sana. Nah posisi dari bangunan ukur itu adalah kurang lebih 20 sampai dengan 30 meter ke arah hilir. Nah ini misalkan gini alat ukurnya ya. Nah ini adalah kurang lebih 20 sampai 30 meter. Ini ada bangunan ukur ambang lebar. Nah seperti ini ya. Seperti ini adalah posisi dari bangunan ukur yang diinginkan. Kemudian kurang lebih 20 atau 30 sebelum bangunan itu dibagi ya. Atau bangunan sadap atau bangunan bagi dan sadap yang pertama. Intinya seperti ini ya. Kalau ini primer, ini berarti sekunder. Nah, ditempatkan di sini. Kenapa ditempatkan 20 sampai 30 meter? Karena kalau kita lihat setelah ada pintu pengambilan, kalau pintunya dibuka, ini aliran akan tidak stabil ya. Aliran tidak steady. Tidak tenang. Jadi kalau sudah 20-30 meter aliran akan tenang sehingga pengukuran debit akan optimal. Kalau kita pasang debit di sini, pasang alat ukur di sini, kan terjadi fluktuasi muka air tuh. Di setelah pintu kan terjadi fluktuasi muka air. Jadi alirannya aliran yang tidak steady gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengukur debit di sini. Nah, sehingga kalau sudah tenang alirannya, baru kita bisa ukur berapa debit yang mengalir di saluran tersebut. Selanjutnya, terus bangunan kokoh dan mudah dibuat dengan pasangan baton saja gitu ya, kita bisa mengukur debit di sana. Oke, selanjutnya pengaliran pada alat ukur ini merupakan pengaliran sempurna pada ambang lebar. Jadi hulu itu tidak mempengaruhi hilir setelah, bukan di pintu ya, tapi di bangunan ukur. Jadi bangunan ukurnya aliran di hulu itu tidak mempengaruhi aliran di hilir. Jadi namanya adalah pengaliran sempurna atau modular. Nah, ambang depan mempunyai jari-jari tertentu, sedangkan bagian hilir mempunyai dinding yang tegak. Sebenarnya ada dua tipe ya, ada dua tipe dari bangunan ukur ambang lebar ini. Ini adalah tipe pertama. Jadi alat ukur ambang lebar dengan bagian pengontrolnya segi 4. Nah, ininya segi 4 nih. Nah, bagian pengontrolnya adalah segi 4. Sorry. Nah, ini ya segi 4. Segi 4. Terus peralihan itu di peralihan pelebaran miring 1/6. Nah, ini setelah ini kan bagian hulunya nih, ini hulu ya, ini hulu. Terus kemudian ada lantai miring, ini 1/2 atau 1/3 itu kemiringannya. Ini adalah bagian pengontrolnya. Baru ini ada bagian peralihan dari bangunan pengontrol ke hilir gitu. Ini bangunan peralihan ini harus 1/6 ya kemiringannya. Kemudian tinggi
kehilangan tinggi energi harus dibuat sekecil mungkin ya. Karena ini memang supaya si mercu ya, atau si si ambangnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, di sini ada, ini adalah H1 adalah ketinggian air dari ambang ya, ketinggian air dari ambang. Kemudian ini P1 adalah tinggi dari ambang. Kemudian H1-nya adalah tinggi energi ya, nanti bisa dilihat di potongannya. H besar 1 adalah tinggi energi, jadi H1 ditambah dengan V kuadrat per akar 2G gitu ya. Kemudian ini tipikalnya untuk yang bagian pengontrol segi 4. Nah, kalau bagian pengontrol yang jari-jari gitu ya, jadi bagian pengontrol lebar dengan mulut pemasukan yang dibulatkan. Nah, ini dibulatkan nih. Kemudian ini ada huruf ini adalah panjang dari sebetulnya lebar ya, lebar dari ambangnya. Nah, ini panjang dari ambang lebarnya. Ini adalah lebar dari bangunan ukur ambang lebarnya, ini BC, lebar pengontrolnya. Nah, ini H1, ini P. Nah, ini dia ada, nanti dia akan turun jadi loncatan di sini ya. Nah, dilengkapi dengan papan duga. Papan duganya cuma satu. Jadi setiap kenaikan muka air ini akan terkorelasi dengan nilai debit gitu ya. Jadi setiap tinggi muka air pada ambang ini akan dibaca, kemudian ini akan menunjukkan ada H versus dengan Q gitu ya. Nah, H di sini adalah ketinggian dari H1 ini nih ya. Ketinggian dari lantai dasar dari bangunan kontrol ini. Ya. Atau disebut dengan mercu horizontalnya ya. Nah, ini adalah tipikal ambang lebar. Nah, ini dengan mulut pemasukan dibulatkan. Yang dibulatkan itu yang ini nih. Nah, ini mulut pemasukannya dibulatkan. Nah, bagian vertikalnya tegak ya. Bagian hilir vertikalnya itu bagian hilirnya itu divertikalkan atau tegak gitu. Beda dengan yang segi 4. Kalau segi 4 bagian peralihannya itu adalah miring 1:6 gitu ya. Kalau ini dibikin tegak saja. Nah, ternyata alat ukur ambang lebar itu sangat efektif ya untuk mengukur efektif dalam artian mengukur saja ya, untuk mengukur kecepatan atau mengukur debit yang melewati bangunan ini. Ini sangat efektif ya. Nah, perhitungan hidrolisnya ya. Hidrolis itu artinya hubungan antara lebar, hubungan antara koefisien, hubungan antara ketinggian air terhadap debit, itu namanya hidrolis ya, perhitungan hidrolis. Nah, perhitungan hidrolis untuk bangunan ambang lebar itu adalah CD, ada koefisien debit CD/CV ya, ada faktor gravitasi, ada lebar bagian pengontrol BC, dan ada ketinggian air di hulu dari bangunan ukur ini gitu ya. Nah, koefisien debitnya untuk nilai CD adalah 0,93 ditambah 0,1 kalikan dengan H1 tinggi energi di hulu dibanding dengan L. Nah, untuk kondisi H1 per L nya di antara 0,1 dan 1,0. Terus H1 adalah tinggi energi di hulu dan L adalah panjang mercu ya. Yang tadi saya sampaikan, L adalah panjang mercu, dan CV adalah koefisien kecepatan datang dari gambar dari grafik ya, dari grafik. Terus BC adalah lebar mercu pada bagian pengontrol. Bangunan H1 adalah kedalaman air di hulu terhadap ambang bangunan ukur. Nah, kalau ini yang pengontrol segi 4. Nah, kalau alat ukur ambang lebar dengan bagian pengontrolnya trapesium, ini ada lagi yang trapesium. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nilai CD, karena dia mempunyai kemiringan ya, kemiringan, jadi trapesium. Tadi kan segi 4, kalau ini trapesium seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagian pengontrol segi 4 ya. Yang kita tuh sebenarnya bagian pengontrol segi 4 terus ya yang digunakan. Nah, ini adalah nilai BC. Nilai BC ini adalah lebar mercu pada bagian pengontrol. Ini kita kalau lihat dari hulu ya, hulu ke arah hilir gitu.
Terus ini BC, ini B1 adalah salurannya gitu ya. Ini salurannya yang trapesium sebetulnya pengaruh. Kemudian kita harus lihat perbandingan antara CD dikalikan dengan A. Kan CD ada rumusnya ya. CD ada rumusnya, saya balikan. CD ada rumusnya 0,93 kali H1L dan sebagainya. Nah, kemudian nah kita bisa mendapatkan nilai CV. Kalau kita sudah mendapatkan nilai CD dikalikan dengan A aksen dibagi dengan A1, di mana A aksen ini adalah BC dikalikan dengan H1 ya. BC dikalikan dengan H1 dan A aksen dan A1 ini adalah yang trapesiumnya, ini adalah luas penambang basah di trapesiumnya ada B1 kalikan Y1 ditambah ini kemiringan kalikan dengan kedalaman. Nah, sehingga CD kalikan dengan A aksen dibagi dengan A1 itu akan mendapatkan suatu nilai ya. Nilainya kemudian bisa dihitung dan CV dapat dicari di gambar ini ya. Dengan misalkan 0,4 kita tarik sini, oh dapat koefisien CV-nya adalah sekian. 0,5 dapat CV-nya sekian. 0,6 dapat CV-nya sekian gitu. Sudah contoh untuk mendapatkan nilai CV. Tapi sebetulnya kalau di saluran irigasi nilai CD kalikan dengan CV itu biasanya mendekati nilai 1,71. Jadi kalau kita lihat yang rumusan ini, nah rumus ini nanti akan diperjelas di slide berikutnya. Sudah disederhanakan sebetulnya yang pendekatan praktisnya. Nah, kalau kita lihat dari parameter-parameter yang tadi gitu ya, yang dirumus Van hidrolis. Nah, ini ada H1 ya. Kemudian ada L itu adalah panjang mercu. Ini kalau yang seperti ini, kalau misalkan ini lebih ada yang lebih bulat lagi ke sini bisa gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, berarti L-nya adalah ini nih. Ini adalah L-nya gitu. Kemudian YC adalah kedalaman air pada bagian pengontrol. Kemudian H1 adalah tinggi energi. Jadi H1 ditambah dengan V1 kuadrat dibagi dengan 2G. Tinggi energinya. Kemudian ini H1 adalah kedalaman terhadap ambang di bagian hulu gitu ya. Ini ambangnya, ini H1-nya. Kemudian yang lainnya. Nah, batasannya ya. Nah, ini untuk bagian pengontrolnya ini yang bisa segi 4 maupun bisa yang trapesium. Nah, batasannya untuk ambang lebar sebetulnya nilai H1 itu harus berada di antara 0,06 dan paling kecil dan maksimumnya setengah dari L. Jadi setengah dari L ini. Jadi H1 ini tidak boleh lebih dari setengah L ya. Kemudian bilangan Froude itu di bawah 0,45, berarti harus subkritis gitu ya. Bilangan Froude harus subkritis. Kemudian perbandingan antara H1 tinggi energi dibandingkan dengan L, kalau ini dibanding dengan ini nilainya antara 0,08 sampai dengan 0,7. Dan nilai BC itu harus lebih besar, lebar bangunan pengontrol itu harus lebih besar daripada L dibagi dengan 5. Ini harus lebih besar. Jadi nilai BC-nya harus lebih besar daripada 1/5 L. Itu batasan dari ambang lebar. Nah, ini contoh. Ada dua tipe ya, contoh bangunan ukur ya. Yang ini menggunakan ambang, yang ini menggunakan flum. Flum itu berarti dia dipersempit nih, dipersempit dulu si salurannya. Kemudian ini bagian pengontrol, tapi sininya di los nih, tanpa ambang gitu ya, tanpa ambang. Nah, kalau yang ini contohnya sebelah kanan ini lebar salurannya tetap gitu ya. Terus bagian pengontrolnya dibikin sama dengan lebar saluran gitu ya. Tetapi dia menggunakan ambang di sini. Nah, ini menggunakan ambang. Terus ininya dibikin tegak ya. Ini P1, ini H1, ini Y1. Kemudian di sini ada H1 besar gitu. Nah, ini contoh ambang lebar di saluran. Terus alat ukur yang kedua adalah alat ukur Romin.
Nah, kalau alat ukur Romin itu merupakan alat ukur ambang lebar yang bisa digerakkan untuk mengatur dan mengukur debit. Jadi ada dua fungsi di sini ya. Bisa mengatur dan bisa mengukur karena dia mempunyai pintu di sana. Banyak dipakai di Indonesia, dipasang pada bangunan bagi, bangunan sadap maupun bangunan bagi dan sadap. Dan termasuk juga sadap tersier ya, yang langsung ke sawah. Nah, gunanya untuk membagi air ke saluran induk, ke saluran sekunder, atau membagi air dari saluran sekunder ke saluran sekunder lainnya, menyadap air dan mengalirkannya ke saluran tersier. Itu gunanya alat ukur Romin. Kedalaman air maksimum di atas ambang adalah 0,35. Tapi ini tergantung dari jenis tipe alat ukurnya ya. Ada juga yang sampai dengan 0,5. Alat ukur ini dapat mengukur dengan baik bila kedalaman air di atas ambang minimum 0,05, cuma 5 cm gitu ya. Jadi kedalaman air di atas ambangnya adalah besar 5 cm. Ini alat ukur ini akan baik fungsinya gitu ya, atau kerjanya gitu. Nah, hidrolisnya untuk yang Romin ini sama ya, sama dengan ambang lebar. Nah, alat ukur ini terdiri dari dua plat baja di atas dan di bawah, ditempatkan di dalam spawning. Spawning itu berarti ada batasnya gitu ya. Nah, kedua plat ini sebagai batasan gerakan ke atas dan ke bawah, namanya spawning. Ada plat ambang yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dan dihubungkan dengan stang pengangkat. Jadi ambang ya, kalau kita bicara ambang lebar tadi kan fix ya, tidak bisa digerak-gerakin. Nah, kalau yang Romin ini si ambangnya itu bisa digerak-gerakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada juga plat bawah sebagai disebutkan pada poin 1, diikatkan ke dasar dalam kedudukan di mana sisi atasnya merupakan batas paling rendah dari gerakan ambang. Kemudian plat bawah sebagai disebutkan pada poin 1 dihubungkan dengan plat bawah di dalam spawning dan bertindak sebagai batas dari gerakan ambang. Coba kita lihat ya. Nah, dimensi tergantung pada perhitungan hidrolis dan untuk tebal tembok sayap minimum 0,30. Tembok sayapnya minimum 0,30. Sayap itu berarti di dalam bangunan ada yang sayap hulu, sayap hilir gitu ya. Nanti kita lihat. Stabilitas pintu dibutuhkan terhadap tekanan hidrostatis dan tekanan lumpur. Tapi karena ini sudah standar gitu ya, pasti sudah stabil ya. Standar itu artinya udah melalui uji laboratorium hidrolik gitu ya. Nah, untuk bangunan sadap sekunder itu memberi air dari saluran pier ke sekunder, terletak di saluran primer, pengen lebih dari 1 petak tersier, maka ada 3 jenis bangunan sadap sekunder. Yang pertama adalah pintu Romin, dipakai sampai debit debit hanya maksimum 2 meter kubik per detik saja. Bisa dipakai 2 sampai 3 pintu ya. Nah, alat ukur Cam de Gruyter untuk kehilangan ini lebih besar daripada pintu Romin dan direncanakan dengan pintu tunggal atau pintu banyak. Debit sampai dengan 0,9 meter kubik per pintu gitu ya. Satu pintunya 0,9 meter kubik. Ada juga pintu sorong dengan alat ukur ambang lebar. Ini kombinasi. Ini pintu sorong ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan gitu ya. Untuk debit yang lebih besar itu menggunakan pintu sorong dengan alat ukur ambang lebar. Nah, ini adalah tipikal dari alat ukur pintu Romin. Ada 3 sebetulnya, A, B, dan C. Nah, tapi yang digunakan pada dewasa ini adalah bagian C. Karena bagian A itu ada mercu horizontal dengan 2 R. Ini R pertama dan ini R kedua. Ya, ini R kedua. Nah, pembuatan 2 lingkaran gabungan ini sulit gitu ya. Sulit sekali sehingga ini jarang digunakan. Terus yang B, mercu dengan kemiringan. Nah, kemiringannya ambangnya ada kemiringan 1/25. Tapi ini tidak dianjurkan lagi. Jadi sehingga yang digunakan adalah yang tipe C. Mercunya horizontal dengan lingkaran tunggal. Tipe ini yang dianjurkan untuk digunakan. Jadi ini akan digunakan sebagai acuan. Nah, perhitungan hidrolisnya sama dengan ambang lebar ya. Rumusnya CD, CV dan sebagainya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1,71 ya. Ini kalikan dengan ini, kalikan dengan ini, kalikan dengan ini ya. Nah, CD, CV-nya ini menjadi 1,71 ya. B kali H pangkat 3/. Ya. Jadi untuk H itu adalah Q per 1,7 kali B dan pangkat 2/3
Jadi H1 itu sama dengan 2/3 H gitu. Dimana H kemudian H1 itu 2/3 dari H, dimana H adalah dari ini adalah platnya, plat ambangnya ya, plat ambangnya sampai ke muka air itu adalah H. Kemudian H1 adalah di ketinggian di ambangnya. Ini kalau ini di saluran ya, ini saluran, ini di alat ukurnya di ambangnya namanya H1. Itu harus 2/3 H. Kemudian Z itu 1/3 H-nya. Z itu adalah perbandingan muka air antara muka air di hulu dan muka air di hilir setelah pintu. Itu Z-nya namanya. Nah, ini adalah detail pintu Rominnya. Jadi tipe yang dianjurkan seperti ini gitu. Fungsinya satu, pengatur banyaknya debit yang akan dialirkan. Jadi kalau tidak akan dialirkan ditutup ya, ini tutup, ini tutup. Jadi merapat ke platnya. Ini ditutup sehingga tidak ada air yang mengalir. Kemudian fungsinya adalah untuk pengukur debit ya. Pengukur debit. Jadi kalau kita buka si pintunya ke atas seperti ini ada yang mengalir ke sana itu air. Nah, setiap kenaikan muka air ini ada hubungannya dengan pelskal papan duga seperti ini. Nah, papan duganya ada dua fungsi, untuk yang membaca liter per detik dan untuk membaca yang ketinggian muka air di atas dari ambang. Ini korelasinya nih, korelasi atau QH ya, hubungan antara debit dengan muka air. Rumusnya sama ya. Nah, sebetulnya sama itu rumusnya dengan ambang lebar. Nah, untuk H1 ya, tinggi energi itu H1 kedalaman air di ambang ditambah dengan tinggi energi ya. Jadi V1 kuadrat dibanding 2G. Nah, jadi ini tinggi energi di atas meja atau di atas ambang. Di sini nih, terus ambang ini. Nah, itu adalah tinggi energinya. V1 ada kecepatan di hulu dan alat ukur gitu. Sama dengan kecepatan di salurannya. Nah, inilah kalau kita lihat dari arah memanjang saluran gitu ya. Jadi sini ada papan duga untuk mengecek ketinggian di ambang versus dengan debit yang terjadi. Ini kedalaman muka air dari ambang. Nah, ambangnya ini ya, ini ambangnya. Ini muka airnya ya, kedalamannya. Ini adalah tinggi energi. Nah, jadi H1 H besar adalah H1 kecil ditambah dengan V1 kuadrat per 2G. Nah, ini kalau misalkan mau ditutup, tutup, dan ini tidak akan mengalir air yang tidak akan ada air yang mengalir ke arah hilir gitu. Nah, ini fungsi pengatur. Selain untuk mengukur, juga untuk mengatur. Tapi untuk pintu Romin itu ditambahkan dengan pintu bawah atau pintu pembilas. Jadi kalau ada sedimen yang tertahan di sini, ini pintunya yang dibuka, ini sedimennya akan lepas ke arah hilir. Ya. Ini sedimennya akan lepas ke air. Di sini ada plat pelayanan, terus di sini ada kerangka pengarah dengan 2 seponeng ya. Ini kemudian pintu atas atau pintu ukur di sini ada, ini ada plat pengaku dan sebagainya. Ini kelengkapan dari bangunan pintu Romin gitu ya. Nah, pintu bawah itu bisa dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebetulnya, yaitu dengan melewatkan air lebih banyak dari yang diizinkan. Jadi kalau pintunya dibuka semua gitu, ini malah debitnya akan menjadi besar yang keluar dari pintu Romin ini. Nah, ini dengan cara pintu di bawah diangkat lebih tinggi lagi. Nah, sehingga nanti operasinya menjadi tidak fair ya. Artinya kebutuhan yang air yang dibutuhkan itu dibandingkan dengan air yang datang itu berlebih gitu. Itu pemborosan sebetulnya. Jadi ini memang harus dioperasikan oleh orang yang berwenang gitu ya. Nah, besaran debit yang dianjurkan untuk alat ukur Romin sederhana ya, Romin standar ini adalah ada fungsi lebar H1 maksimum, dan ini tergantung dari fungsi debit yang ada. Jadi maksimumnya adalah 0,9 meter kubik per detik untuk satu pintu gitu ya. Nah, itulah jika debitnya dibutuhkan adalah
ini 0,8 ya, sorry. Ini 0,8. 0,8 sampai dengan 0,9, berarti lebar bangunan pengontrolnya adalah 1,5, H1 maksimumnya adalah 0,5. Tinggi energi di hulunya maksimum adalah 0,5. Nah, kehilangan tinggi energi atau delta H yang diperlukan di atas alat ukur yang bisa digerakkan adalah 0,11. Jadi delta H ya atau Z-nya itu adalah 0,11. Di mana alat ukur mempunyai saluran hilir segi 4 dengan potongan pendek seperti gambar yang di atas tadi ya. Nah, jika saluran hilir lebih lebar, maka sebaiknya delta H bisa diambil 0,4 H maksimum ya. Kalau salurannya di hilir lebih lebar, tapi jarang sekali ya. Nah, inilah tipe Romin standar gitu ya. Ada tipe 5, 6, 4, 3, 2, 1. Di mana jika tipe 5 dengan lebarnya itu adalah 1,25, kedalaman maksimum aliran adalah 0,5, H1-nya. Ini adalah BC, ini H1. Debit maksimum itu 750 meter kubik. Liter per detik, sorry. Ini kita bicara liter per detik, berarti ini 0,75 meter kubik. Kehilangan energi yang diizinkan adalah 0,11. Ini saya ngambil contoh yang 5 ya. Elevasi di dasar di bawah muka rencana adalah 1,15 ditambah V. Dengan V ini adalah varian yang nilainya adalah 0,18 dari H maksimum. Ya, H maksimum itu adalah kita ambil yang ini, H maksimum. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pintu Romin. Nah, kelebihannya itu adalah mampu mengatur dan mengukur, dapat membilah sedimen halus, head loss-nya kecil, teliti, mudah dioperasikan, tetapi kekurangannya rumit dan mahal. Perlu muka air yang lebih tinggi di bagian hulu ya. Pintu bawah dapat dibuka dengan paksa, itu yang tadi saya sampaikan. Itu berbahaya ya untuk dari segi operasi. Nah, masuk ke bangunan ukur yang ketiga adalah alat ukur Cram the Greater, di mana alat ukur ini ditempatkan pada bangunan bagi maupun bangunan sadap dengan debit pengukuran lebih dari 0,9 meter kubik per detik. Itu lebih besar lagi ya daripada pintu Romin ya. Nah, kapasitas pengukurannya itu sebatas kapasitas saluran sebenarnya, tidak masalah ya, mau sebesar apapun juga bisa ini. Nah, keterangan pengukuran itulah Qmax per Qminnya diambil 1:10. Jadi kalau Qmax lebih besar daripada Qmin, ini diambil 1:10 ya. Jika kedalaman air di bawah pintu ditentukan oleh ketentuan alat ukur dengan ketentuan Y-0,02 m. Nah, sebetulnya kalau bangunan ukur yang lainnya saya sampaikan secara eksplisit ya, tidak secara detail karena kita butuh waktu yang lebih banyak untuk membahas satu persatu bangunan. Nah, pengaliran lewat alat ukur ini adalah pengaliran lewat lubang persegi 4 karena ini berupa underflow ya. Kedua sisi kanan dan kiri dibatasi oleh dinding tegak. Bagian bawah merupakan satu ambang lebar pendek, tapi sedangkan di atasnya terdapat pintu yang dapat dinaikkan dan diturunkan. Contoh seperti ini ya. Nah, ini pintu ini dapat di setel nih. Kemudian ini kita ambil setengah denah ya, setengah denah. Nah, air ini di hulu gitu ya. Itu kemudian ini di hilir. Nah, di sini ada pintunya dapat di setel. Nah, kemudian air akan mengalir di bawah pintu. Nah, maka ini disebut dengan underflow ya. Underflow. Di sini ada operasi plat pelayanan gitu ya. Nah, ini ada W itu adalah kedalaman air di bawah pintu ya. Nah, yang ini disebut dengan bangunan Cram the Greater gitu. Nah, ini H2P2 itu adalah kedalaman air di hilir dari pintu ya. Ini sebetulnya ini ada ambang ya, tadi juga disebutkan ada ambang, tapi ambangnya pendek nih, harusnya pendek. Nah, H2 ada kedalaman air di hilir tapi dari ambang, kemudian H1 juga dari ambang. Di sini ada P1, di sini ada P2, di mana P1 lebih dalam daripada P2 gitu. Nah, ini adalah tipe dari alat ukur Cram the Greater. Perhitungan dengan variasi tinggi bukaan W. Jadi W-nya itu kan tinggi muka di ambang gitu ya.
Nah, ini ada faktor W, ada faktor H1, ada faktor W-nya nih. Ini nilai CD-nya tetap gitu ya. Sehingga kita akan menghasilkan nilai debit yang mengalir di keran degreator. Ya. W bukan pintu adalah W itu harus kurang dari atau sama dengan 0,63 kali H1. Di bawah itu ya, tidak boleh lebih dari itu. Koefisien debitnya diambil 0,94 berdasarkan hasil dari uji laboratorium. B lebar bukaan dalam meter ya. Ini B-nya lebar bukaan dalam meter. Nah, kapasitas pengukuran maksimum adalah kapasitas saluran. Jadi Qmax itu sama dengan Q saluran. Ini yang menjadi keunggulan buat keran degreator. Kita tidak perlu ada batasan berapa debit di sana. Yang penting Q salurannya itu bisa dijadikan acuan untuk berapapun juga Q saluran itu bisa kita buat bangunan ukur keran degreator ini, tapi mahal gitu. Nah, Qmax yang terjadi adalah 1,594 kali B kali H1 pangkat 3/2 ya. Atau B sama dengan Qmax dibagi dengan 1,594 kali dengan H1 pangkat 3/2. Terus delta Z yang ditetapkan adalah perbandingan antara besaran gamma. Gamma itu adalah Qmax per Qmin. Nah, ini bisa diperoleh dari gambar 12 ya. Benar gambarnya ya. Sini kalau nggak salah. Nah, ini adalah gambar karakteristik dari perbandingan antara kedalaman air di ambang, kedalaman air di hulu dari ambang. Ini adalah perbandingan antara delta Z dengan kedalaman air di hulu dari ambang. Nah, ini kita bisa mendapatkan nilai gamma ya, Qmax per Qmin ya. Nah, jadi ada nilai alfa, kemudian ada nilai K ya. Contoh misal ya ini Wmax 0,63 kali H1 sehingga Wmax itu harus lebih besar atau sama dengan delta H gitu. Nah, kedalaman air minimum di bawah pintu adalah harus lebih dari 0,02 meter, 20 cm ya. 20 cm, 2 cm sorry. 2 cm adalah kedalaman minimumnya. Jadi jangan sampai kering. Dari tabel didapat nilai alfa dan nilai K ya. Dapat kita nilai K dan nilai alfa. Nah, koefisien variasi bukaan gitu ya. Kan ada variasi bukaan tuh. Jadi jika Y sama dengan W 1, 2, 3 sampai dengan 10, ini nilai K-nya, ini nilai alfanya. Ini sudah dibuat tabel seperti ini. Jadi tinggal kita dekati saja. Dimensi ditetapkan dari perhitungan hidrolis. Untuk tembok sayap minimum 0,3. Stabilitas diperhitungkan terhadap tekanan hidrostatis pada saat pintu tertutup penuh. Jadi kondisinya tanpa dialirkan, ditutup penuh, baru kita hitung stabilitasnya. Nah, ini Wmax ya. Ini H sama dengan H1. Kemudian ini Y min sama dengan min dan seterusnya. Nah, ini adalah lengkung debit rumus pintu keran degreator gitu ya. Ini untuk variasi B, ini untuk variasi kedalaman air. Nah, ini Anda bisa mendapatkan lengkung debit di sini ya. Tidak akan saya bahas lebih detail. Alat ukur Cipoletti. Maka alat ukur Cipoletti ini memerlukan banyak kehilangan tekanan. Jadi lebih baik ditempatkan pada bangunan yang bagi yang terjunannya banyak. Artinya konturnya masih tebal di sana gitu ya, sehingga kehilangan perbedaan energi antara saluran itu atau slop salurnya itu lebih besar gitu ya. Nah, sehingga bisa menggunakan alat ukur Cipoletti. Kalau di daerah flat ini nggak bisa gitu, tidak bisa digunakan. Pengaliran melalui alat ukur adalah merupakan pengaliran sempurna lewat ambang tajam, sama dengan ambang lebar, cuman ini ambangnya tajam ya. Jadi hulu tidak mempengaruhi aliran di hilir. Alat ukur ini merupakan dinding tegak dengan penampang pengaliran atau penampang basah berbentuk trapesium, sisinya 4:1 gitu. 4:1. Nah, alat ukur Cipoletti merupakan penyempurnaan dari alat ukur ambang tajam, mempunyai potongan pengontrol trapesium dengan mercu horizontal dan sisinya miring ke samping dengan kemiringan 4 vertikal banding 1 horizontal. Nah, alat ukur Cipoletti dikombinasikan dengan pintu sorong dapat dipakai dengan bangunan sadap tersier. Kalau dengan catatan kalau
tinggi energinya cukup ya, karena Chipoletti membutuhkan tinggi energi lebih. Jarak antara pintu dan bangunan ukur jauh, sehingga eksploitasi pintu menjadi rumit. Ini kekurangannya. Pemakaian alat ukur ini tidak dianjurkan lagi oleh pemerintah. Jarang ya di Indonesia menggunakan alat ukur Chipoletti. Makanya saya tidak akan bahas detail terkait dengan Chipoletti. Nah ini adalah bangunan ukur ala Chipoletti-nya ya. Ini 4:1 ya. Ini muka ini bangun pengontrolnya ya. Nah ini adalah, jadi yang makanya disebut dengan ambang tajam ya. Jadi si muka airnya dia akan melewati ambang tajam ini gitu ya. Nah, ini ada ketinggian Chipoletti-nya, ini kedalaman muka air di bangunan ukurnya gitu ya. Ini adalah tipikal dari Chipoletti. Karakteristik bangunan sederhana, mudah dibuat dan tidak mahal, kehilangan energi besar sekali sehingga tidak dapat digunakan di daerah datar. Sedimentasi terjadi di hulu bangunan. Benda hanyut tidak bisa dilewati dengan mudah, dapat menyebabkan kerusakan dan mengganggu ketelitian pengukuran debit. Kalau kita lihat di sini gitu ya, di sini kalau alirannya seperti ini, ada sedimen tertahan, bagaimana mau dibilas gitu ya. Nah ini sesuatu yang merupakan salah satu kerugian dari Chipoletti. Nah hidrolisnya itu sama dengan ambang lebar sebetulnya, sama dengan pintu Romin, menggunakan persamaan hidrolis seperti ini ya. Nah ada CD, ada CV ya, atau 1,71 dan sebagainya. Nah koefisien debitnya itu didekati dengan 0,63. Koefisien CV-nya dari gambar 2/3 seperti ambang lebar, tapi biasanya menggunakan 1,71 sebetulnya rata-rata ya. Oke, kita lihat kapasitas maksimum pengukurannya adalah 2160 liter atau 2 meter kubik per detik dengan lebar alat ukur 2,5 meter. Nah, kapasitas pengukuran tergantung dari lebar alat ukurnya dan ketentuan kedalamannya air adalah setengah dari B, maksimum setengah dari B ya, maksimumnya adalah setengah dari B. Maksimumnya untuk kedalaman air di hulu adalah 0,60 meter dan minimumnya adalah 0,06 meter. Muka air di hulu dihitung dari puncak alat ukur H ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini masalah Chipoletti nih, muka air di hilir harus atau sebenarnya 6 cm di bawah ambang alat ukur. Kapasitas aliran dengan variasi lebar alat ukur dalamnya air atau H dapat dilihat pada tabel alat ukur Chipoletti ya. Mana ya alat tabelnya? Oh, tabelnya tidak ada ternyata. Nanti di kafe irigasi itu ada ya, silakan Anda lihat. Nah, ini adalah denah ya, denah dari Chipoletti. Ini tipikal salurannya seperti ini. Ini akan masuk sini dan ini melewati. Nah ini nih, nah ini tuh adalah ini. Nah ini adalah ini. Ya, bentuknya seperti ini nih alat ukur Chipoletti-nya. Nah kemudian ini dipasak oleh angkur gitu ya, diangkur. Nah seterusnya. Nah ini tipikal bangunannya seperti ini. Ini ada sebetulnya ini ada peredaman energi di sini ya, ada kolam olak sini. Nah, ini adalah tipikal dari bangunan Chipoletti. Terus pipa sederhana, pipa sadap sederhana. Bangunan pipa sadap sederhana dipakai sebagai bangunan sadap tersier jika petak tersier mengambil air dari saluran primer besar tanpa menimbulkan pengaruh apapun terhadap tinggi muka air di saluran. Artinya kalau dari saluran primer langsung ke sawah, nah ini biasanya menggunakan, tapi sawahnya relatif sedikit gitu ya luasannya. Nah itu biasanya menggunakan pipa sadap sederhana. Terdapat beda tinggi energi yang besar sehingga selama muka air di saluran primer rendah, air tetap bisa diambil jika diperlukan pengambilan dengan elevasi rendah. Aliran melalui bangunan ini tidak dapat diukur ya. Untuk bangunan yang mengalirkan air ke saluran tanpa pasangan, kecepatan maksimumnya adalah kurang dari 1 meter per detik. Dengan jika saluran ke pasangan, kecepatan maksimumnya 1,5 meter per detik. Kecepatannya ya kalau tanpa pasangan itu di bawah 1, kalau dengan pasangan itu 1,5. Nah ini yang disebut dengan pipa sadap sederhananya ini nih.
dan dilengkapi dengan pintu. Jadi muka airnya dari sini di hulu masuk ke sini ke pipa sadap sederhana, atau ini taruhlah ini adalah saluran primer gitu ya. Ini saluran primer, ini ke sini ada sawah, dibuatlah pipa sederhana seperti ini dibuat ke sawah. Nah, ini pipa sederhana seperti ini. Tapi ini dilengkapi dengan pintu. Jadi ini ada fungsinya adalah untuk mengukur dan untuk mengatur. Jadi kalau ini dibuka gitu ya, kita bisa melihat debit yang terlewati dan masuk ke dalam pipa. Terus ada alat ukur parsal. Alat ukur ini untuk mengukur aliran di saluran terbuka, terdiri dari bagian yang menyempit dengan lantai datar, bagian leher dan seterusnya. Nanti Anda baca saja. Bentuk hidrolisnya keadaan sempurna dengan perbandingan. Coba kita lihat bentuknya. Yang teori-teori Anda silakan baca saja. Kalau ingin lebih detail, silakan Anda buka KP irigasi 04, itu banyak sekali. Keuntungan alat ukur parsal mampu mengukur debit pada tinggi tekanan yang kecil, dapat membersihkan sendiri terhadap endapan, kecepatan pada leher alat ukur dan bentuk geometrinya. Jadi dapat membersihkan sendiri terhadap endapan karena kecepatan pada leher dan alat ukur dan bentuk geometrinya. Tidak mudah diubah-ubah oleh petani dengan tujuan untuk pembagian air yang tidak adil. Ini susah dioperasikan oleh petani ya. Ini fix gitu. Biayanya besar ya. Tidak dapat dikombinasikan dengan baik dengan bangunan sadap karena aliran masuk harus seragam dan memerlukan muka air yang tenang. Ini relatif rumit ya parsal tuh. Memerlukan pekerjaan yang ahli untuk pembuatannya. Nah, jadi ini bentuknya nih. Ini dari beton gitu ya, tapi bentuknya seperti ini. Sudah apa namanya? Modelnya sudah fix gitu ya, dari parsal tuh ada M, ada B, ada L, ada G dan seterusnya. Tapi ini jarang digunakan ya di kita. Nah, jadi dinanya seperti ini, penyempitan, kemudian ini ada penyempitan ke sini gitu ya. Terus ini dilebarkan kembali, kemudian ini bagian pengontrolnya atau bagian lehernya. Bagian pengontrol ini bagian mercunya, kemudian ini lehernya nih ya. Ini bagian lantai datar bagian hulu, ini bagian hilir. Nah, ini di sini ada fungsi untuk mengukur debit. Nah, tabelnya seperti ini, tinggi energi, ini debit yang terjadi, ini tinggi energi, debit yang terjadi. Jadi dimensinya udah fix ya dari parsal. Jadi tinggal kita lihat tinggi energi yang terjadi, itu ada korelasinya dengan debit yang terjadi. Nah, karakteristik dan dimensi alat ukur parsal ini macam-macam ya. Lebar leher ada dalam inch atau dalam meter ini ya. Ini variasi dalam air, variasi dalam variasi debit, ini persamaannya. Nah, ini adalah karakteristik dimensi alat ukur parsal. Ya, silakan dibaca saja. Alat ukur orifice constant head ya. Ini penyadapan air untuk area yang relatif lebih kecil lagi. Penempatannya diperhitungkan terhadap keadaan geografi dan ekonomis, dipasang tegak lurus terhadap saluran yang disadap. Pengalirannya adalah melewati lubang, artinya dia underflow. Nah, kapasitas penyadapan ditentukan atas pembukaan pintu penyadapan, pintu hulu kolam, dan pembuatan perbedaan muka air atau nilai Z ya, perbedaan muka air dari hulu dan hilir. Atau ini dibatasi untuk debit di bawah 0,6 meter kubik per detik, dengan Z juga 0,06 meter ya. Nah, kalau debit antara 0,6 sampai dengan 1,5, Z-nya bisa 0,12. Coba kita lihat apa saja yang ada di dalam alat ukur orifice ini. Ada kolam penenang, kemudian dibatasi oleh dua pintu pengaturan muka air, pintu penyadapannya di hulu kolam dan pintu pengaluran di hilirnya yaitu di depan pipa. Ada gorong-gorong pembawa di hilir kolam dan ada ambang atau seal di hilir gorong-gorong. Coba kita lihat. Ini adalah perhitungan dari debit yang terukur di bangunan orifice constant head ini. Ada C, ada A. Debit adalah C kali A kalikan dengan akar dari 2G dikalikan dengan delta H atau Z ya. Masukannya adalah CD 0,06, delta H 0,12, maka C
itu adalah 0,716 BC kalikan dengan W, di mana BC itu adalah BC kali W itu adalah lebar pintu dikalikan dengan tinggi bukaan ya. Nah, ini tipikal dari constant head orifice gitu ya. Jadi kalau ada, ini adalah air ya yang mengalir ke sekunder, misalkan kita akan masukkan ke dalam tersier, atau ini primer masuk ke sekunder. Nah, ini adalah tipikal dari pintu-pintu yang ada di sini ya. Ini pintu, kemudian masuk ke dalam pipa di sini. Nah, ini pipanya. Nah, ini keluarannya, kemudian ini keluarannya seperti ini. Ini keluarannya seperti ini kalau kita lihat potongan memanjangnya. Nah, ini diatur oleh pintu. Nah, pintu ini ada fungsi pengukuran dan pengaturan. Nah, karakteristiknya pengukuran air tidak tepat, kesalahan bisa sampai 100%. Wow, ini yang memang jarang digunakan gitu ya. Kehilangan tinggi energi diperlukan untuk membuat aliran modular besar sekali, bisa lebih dari 0,25 meter. Wow, sangat tinggi sekali, sangat membutuhkan ketinggian energi yang lebih besar. Tepi bawah yang tajam dari pintu orifice bisa menjadi tumpul dan seterusnya. Ini adalah beberapa kekurangan dari orifice, constant orifice. Ada juga alat ukur Thomson. Nah, alat ukur ini memerlukan banyak kehilangan tekanan seperti Cipoletti, maka lebih baik ditempatkan pada bangunan bagi yang ada terjunannya. Ya. Ini tuh sampai sama, kalau ini Thomson tuh segitiga gitu ya, bukan trapesium gitu ya. Nah, ini tipikalnya seperti ini. Oh, ini ada juga alat ukur Reichsbock gitu ya. Nah, seperti ini ya. Silakan ini sebagai pengetahuan saja, baca dulu. Nah, anjuran bangunan ukur sebetulnya ya yang dianjurkan oleh beberapa penelitian itu adalah di hulu saluran primer itu adalah ambang lebar, karena bisa mengukur debit yang lebih besar gitu ya. Pengaturannya kalau untuk mengatur bisa menggunakan pintu sorong, nanti akan saya bahas minggu depan, atau radial gate. Kalau di bangunan bagi atau bangunan sadap sekunder, itu biasanya cukup dengan pintu Romin saja atau pintu Kram de Gruyter. Jika debit besar, itu bisa menggunakan ambang lebar dan pintu sorong. Terus di sadap tersier biasanya menggunakan pintu Romin atau pipa sadap sederhana atau Kram de Gruyter. Karena ini debitnya kecil, tapi sekarang debit kecil pun bisa menggunakan ambang lebar ya, kalau misalkan memang masih bisa mengalir ya, atau menggunakan pipa sadap sederhana, itu yang paling kalau misalkan luas arealnya kecil, cukup dengan pipa gitu, pipa PVC ya, itu adalah pipa sadap sederhana gitu di sana. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal bangunan pengukur ya, untuk yang ambang lebar. Ini saya mempunyai skema seperti ini. Ini saluran induk luas 4, ini ruas 5. Di sini ada bangunan sadap akan masuk ke tersier. Nah, di sini akan dibuat bangunan ukur. Ya, bangunan ukur. Dimensinya berapa yang diperlukan? Nah, saluran induk dimensi saluran yang ada di hulu dari bangunan ukur adalah ini ya. Kemudian di hilir dari bangunan ukurnya, bangunan sadapnya adalah ini gitu. Dan ini adalah di tersiernya. Ini adalah saluran di tersiernya seperti ini. Ya, dimensi salurannya. Jadi kalau kita mau mendesain bangunan, hidrolis bangunannya, kita harus tahu dulu dimensi salurannya. Ya. Kita harus mengetahui itu. Nah, diambillah contoh CDCV-nya saya ambil 1,71 ya, tanpa melihat dari grafik. Saya akan coba dengan lebar pengontrolnya 0,5. Terus debit yang mengalir untuk ke arah tersier, kan ke arah tersier ini saya ambil 0,118 meter kubik per detik. Kan yang dilihat ke arah sini ya. Ambil segini. Ini lebar salurannya 0,6 nih. Hati-hati ya, lebar salurannya 0,6. Terus saya ambil lebar pengontrolnya 0,5, berarti kan lebih kecil daripada lebar saluran. Ini masih oke lah gitu ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan tinggi ya, tinggi di ambang H1 ini. H1 ini yang diperlukan adalah 0,27 meter ya. Kalau saya masukkan ke dalam rumus, H1 ini 0,27 meter. Jadi di sini 0,27 meter. Kemudian dimensi ambang saya lengkapi, BC-nya 0,5, lebar pengontrol ya 0,5,
H-nya 0,27. Jadi dari sini ke sini adalah muka airnya 0,27 gitu ya. Kemudian Z, perbedaan dari muka air, ini muka air hulu, ini muka air hilir, adalah dia ambil 0,2 ya. Saya mau 0,1 silahkan, ini nanti ditambahkan. Yang penting ada yang namanya perbedaan tinggi muka air di hulu dan di hilir setelah dari ambang ya. L-nya dicoba aja, saya ambil 0,6. Kalau 0,7 silakan, 0,8 silakan. Nanti kan ada batasan. Y itu adalah panjang kolam olak. Ini sebetulnya coba Anda lihat di tabel ya, di tabel dari bangunan ukur. Ini ada nilai Y gitu ya. Y itu bervariasi, ada 2,5, ada yang 2,75, ada yang 3. Ini kolam olaknya. Nah, ini bisa diambil dari bangunan KP irigasi gitu ya. Nah, baru kita cek terhadap batasan-batasan ambang lebar. Untuk kedalaman H1 itu harus berada di antara 0,06 dan 0,5 L. L-nya saya ambil 0,6. Setengah dari 0,6 adalah 0,3. H1-nya adalah 0,27. Berarti ini masuk ya. Kemudian bilangan Froude pastilah ini untuk irigasi steady gitu ya. Ini pasti di bawah 0,45. Kemudian 0,08 dan H1 dibandingkan dengan L, tinggi energi dibandingkan dengan L, ini L-nya nih panjang mercunya, atau ini panjang mercunya gitu ya. Yang berarti yang ini harus di antara 0,08 0,7. Kita cek H1-nya adalah H1 besar adalah H1 tinggi di atas ambang ditambah V kuadrat per 2G, di mana V-nya ini kita ambil dari data saluran. Nah, ini ya. Ambil dari data kecepatan di saluran tersier. Masukkan ke dalam rumus, dapat H1-nya adalah 0,272. H1 ya besar. Jadi H1 itu dari ambang sebetulnya, dari ambang. Nah, dari sini ke sini. Nah itu adalah H1. Jadi 0,272. Kemudian kita cek L-nya adalah 0,6 kita ambil. Nah, jadi H1 per L adalah 0,272 dibagi 0,6 adalah 0,45. 0,45 ini masih berada di antara 0,08 dan 0,7. Berarti oke. Kemudian BC itu harus lebih besar atau sama dengan L per 5. L per 5-nya 0,6 dibagi dengan 5 itu 0,6 dibagi dengan 5 lebih kecil daripada BC. Artinya BC lebih besar daripada L dibagi dengan BC lebih besar daripada 1/5 L. Sebenarnya gampang ya untuk mendesain bangunan ukur sama lebar seperti ini ya. Kalau Anda pelajari ini akan keluar di UAS nanti. Ini maaf, ini harusnya masuk ke bahasan selanjutnya. Ini adalah pintu sorong ya. Ini pintu sorong nih. Jadi ini tidak akan saya bahas sekarang, minggu depan saya akan bahas. Nah, kalau bangunan pengambilan saluran untuk kromin, saya akan coba sampaikan contoh. Nih, bangunan pengambilan saluran primer dilengkapi dengan pintu untuk mencegah agar selama pembilasan air tidak mengalir kembali dari saluran primer dan mencegah masuknya air pembilas yang mengandung sedimen ke dalam saluran. Maka bangunan pengambilan ini digunakan adalah pintu romin. Jadi alasannya ini menggunakan pintu romin. Dengan debit rencananya adalah 3,7 meter kubik per detik atau 3.700. Sedangkan pintu romin terbatas. Ya, pintu romin itu terbatas. Satu pintu terbatas kapasitas salurannya. Kapasitas debitnya, sorry. Elevasi muka air di saluran primer adalah plus 253,817. Nah, ini menjadi data teknis untuk mendesain suatu bangunan pintu romin. Dengan menggunakan tabel 61 yang tadi variasi ya, versi tipe pintu romin 1 sampai dengan 6, maka dapat dipilih tipe dari pintu romin yang sesuai dengan debit maksimum pada salurannya ya. Dan debit maksimum pada salurannya kan 3,7 nih, 3.700 liter per detik. Dari debit sebesar 3.700 maka dipilih pintu romin tipe 5 dengan jumlah 5 buah pintu. Jadi yang si debit itu kita bagi-bagi menjadi 5 buah pintu, di mana debit maksimalnya adalah 750
yaitu dari 3700 dibagi dengan 5 gitu ya, dapat 750. Jadi kalau ini 750, nah ini kita menjadikan acuannya adalah yang pintu Romin tipe 5. Debit total 3750 jadinya ya. Lebar pintu adalah 1,25. Lebar pintu adalah 1,25. Terus lebar total adalah 5 kali 1,25, dapat 6,25. H maksimumnya adalah 0,5. Jadi kedalaman maksimum aliran pada muka air rencana adalah 0,5. Variannya adalah 0,18 Hmax ya. Jadi 0,18 kalikan dengan 0,5. Nah, ini kalikan dengan 0,5 ini mendapatkan nilai 0,09. Kemudian H 1,15 ditambah dengan V dengan varian adalah elevasi dasar di bawah muka air rencana. Ini dapatnya ya, sehingga didapatkan 1,24. Baru Z kehilangan energinya, ambil ini 0,11. Ini semua ada di tabel semua ya untuk roaming. Kita dapatkan itu. Ini parameter-parameternya. Nah, sehingga elevasi muka air di saluran kantong lumpur ya. Kalau tadi kan di saluran primer ya. Di saluran primernya berarti kan di saluran primer kantong lumpur itu berarti di hulunya dari saluran primer. Nah, kehilangan energinya kan 0,11. Ini muka air di saluran primernya. Jadi muka air di kantong lumpur adalah ini ditambah dengan ini menjadi 253,927. Jadi kalau digambarkan, nah dananya seperti ini sebetulnya. Ini kantong lumpur ya. Nah, di sini kita mau set ini pintu roamingnya berapa gitu ya. Sebelum dia, nah kan dia akan masuk ke saluran primer nih ya. Kalau ini pintu pembilas ini masuk lagi ke sungai, ini ke sungai nih ya, sedimen-sedimen yang tertahan di kantong lumpur akan dibilas ke sungai. Kantong lumpur nanti akan di PBA ya, didetailkan di kuliah PBA. Nah, inilah pintu roamingnya. Berapa dimensinya ya? Berarti ini muka air di hulunya adalah plus 25, ini adalah di hulunya. Dan yang ini adalah di hilirnya di sini. Ya. Nah, sekarang dimensi pintunya berapa gitu? Dimensi pintunya berapa? Nah, kan kita sudah hitung tadi ya. Lebar 0,25. Ini per satu pintu ya. Kesananya berarti ada 5 pintu. Hmax-nya 0,5. Ini Hmax-nya 0,5 nih. Ini adalah ini. Terus variannya 0,09. Nah, H1 elevasi dasar di bawah muka air rencana 1,24. Jadi dari sini sampai dengan sini adalah, nah ini elevasi dasar di bawah muka air rencana 1,24. Baru kita bisa mendapatkan nilai P. P-nya adalah 0,74. Dengan 1,24 dikurangi 0,5 dapat segini. Nah, itu adalah nah kemudian ini di hulu, ini kan ada muka airnya nih, muka airnya berdasarkan yang tadi ya, berdasarkan yang tadi muka airnya 253,97 di daerah kantong lumpur, ini di daerah primernya ya. Ya. Ini saluran primer, ini diambil 1 meter, ini sama dengan dimensi saluran ya, ini sama dengan dimensi saluran. Jadi harusnya dimensi saluran disampaikan di sini. Ini saluran primer. Ya. Ini hanya ini adalah walkingnya atau freeboard ya. Nah, ini saluran primernya, ini muka airnya. Nah, ini adalah tipikal dari pintu roaming ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan bangunan ukur ya di irigasi. Mudah-mudahan menjadi pegangan Anda untuk nanti di ujian akhir. Jadi nanti sebetulnya ada 2 pertemuan lagi ya. Nanti saya minta waktu deh, kita set jadwalnya kapan gitu. Gabungkan aja kan antara semuanya gitu ya, semua kelas saya gabungkan. Atau saya kasih video saja lah, saya kasih video, nanti saya akan perjelas di sana. Jadi ada 2 pertemuan lagi. Yang minggu ke depan itu adalah terkait dengan bangunan pengatur ya. Dan yang terakhir adalah bangunan pelengkap. Pelengkap itu ada gorong-gorong, kemudian ada palang ya, kemudian ada sipon. Itu yang
saya akan tekankan di 2 minggu ke depan. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi yang harus kita hadapi sebelum kita melakukan UAS ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.